warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbi zidna ilma. Materi kita surat Al-A'raf ayat 10. Tapi sebelumnya izinkan untuk mengulangi secara ringkas dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ayat 2 ini Allah mengingatkan kita tentang nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu kitab Al-Quran. Kata Ibu, di Al-Quran banyak sekali kita diingatkan terkait nikmat penciptaan dan nikmat bimbingan. Ar-Rahman Allama Al-Quran khalaqal. Allama Al-Quran, Allah ngajarin Quran, berarti Allah bimbing kita itu di Quran itu sebagai nikmat besar yang Allah turunkan untuk membimbing kita supaya kita ngerti jalan ke surga ini, jalan ke neraka ini bahaya. Ini adalah nikmat besar. Kalau nggak ada itu, ya kita nggak akan tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak akan tahu jalan ke surga itu yang mana, jalan yang membahayakan akhirat kita yang mana. Maka Quran itu adalah nikmat. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Di surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah perintahkan kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah yang telah turunkan kitab Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, ada tengkoknya Quran ini. Sirat mustaqim, jalan yang lurus menuju surga sudah ditunjukkan. Nah, khalaqal insan itu nikmat penciptaan. Itu nanti di surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan juga sama. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu dulu tidak ada. Diingatkan oleh Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin. Kamu dulu asalnya air mani. Jadi kita ada, kita sekarang ada, dari tidak ada menjadi, itu nikmat. Ada nikmat besar lagi yang disebutkan di surat 6 ayat 1 itu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita ini di dalam bumi, tubuh kita dari bumi. Bersyukurlah, ucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah katanya dengan nikmat. Nikmat apa? Nikmat diciptakan langit dan bumi. Banyak nikmat langit dan bumi yang kita dapatkan setiap hari. Kadang-kadang lewat aja nggak pernah mengingat siapa yang ngasih itu. Baru ingat kalau kena COVID itu baru ingat gitu. Soro ya, cuaca kena COVID lagi. Itu baru COVID tak itu Pak. Jadi diingatkan tadi oleh Allah, Quran ini kitab yang agung, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semuanya.
terus mengantarkan dunia kita jadi baik, akhirat kita baik. Falayan bisa terikat. Di surat Toha juga beringatkan, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran itu supaya kamu susah. Secara itu sebab turunnya orang-orang kafir lihat Nabi Muhammad sholat kok soro ya. Muhammad itu soro sholat itu kok susah ya. Ada sholat, ada puasa, kata orang-orang kafir itu susah. Tapi menurut kita justru dengan sholat itu nanti kita tersambung sama Allah. Justru dengan puasa Bapak hati itu akan kokoh tergantung bersabarnya pada siapa. Kalau bersandar kepada dunia ini lemah. Kalau hati kita tersandar pada dunia, maka hati kita gak akan tentram. Pasangan mati gak tentram, uang hilang gak tentram, badan sakit gak tentram ya. Karena bersandar dunia. Dunia itu aratul hayat di dunia, seret hilang. Sewehat tiba-tiba ada informasi kena stroke, separuh besok laku loh ya. Mari sewehat guyon-guyon itu Pak, langsung seret hilang. Maka disebut arat, disebut mata. Mata itu sedikit. Nah, maka di Al-Quran disebutkan bahwa iman dan hati senantiasa bersama kepada Allah itu kunci ketenteraman. Wa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Gimana gak tenang kita? Orang muslim mukmin itu kalau kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istai Allah, miliknya Allah. Kalau kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah makjurni fi musibati, Allah berilah aku pahala dari musibah ini. Ada kehilangan, tambahin lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah makjurni fi musibati wahluf li khairan minhu. Berikan dia lebih baik dari itu ya. Yang keempat apa? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta faqul sayyid indahu bi ajalin musamma. Lek diambil ya panjane teh Allah, lek diberi bersyukur dari Allah, dan setiap sesuatu ada ajalnya. Enak. Ajalnya teh ya sudah. Kalau lebih hebat lagi apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Keadaan apapun alhamdulillah. Enak ya Pak? Karena nyambung sama Allah terus ini Pak. Dan itu sumbernya dari Quran. Dari penjelasan dari Quran, penjelasan dari hadis. Karena kalau orang itu jauh dari Quran, jauh dari bimbingan Allah, rapuh Pak, rapuh. Kalau sering ingin katakan ingin hidup ini kayak Nabi dan Rasul gitu. Diuji mulai anak-anak dimusuhi betulure masuk sumur sampai ke Mesir, direkayasa seorang wanita masuk ke jalan kok kuat. Ingin kayak Nabi Musa, mulai kecil digendong nenek kali, hidup terlunta-lunta, dikejar-kejar sampai mau dibunuh, dikejar oleh tentaranya Fir'aun itu, ngarep di laut, belakangnya Fir'aun. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Allah innama ya Rabbi, ada Allah bersama. Ingin kita kayak Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ingin kayak Nabi Ayub, satunya berpuluh-puluh tahun, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin.
Ingin kayak Nabi Muhammad SAW, mau dibunuh, yang bisa membunuh dikasih otak sekian-sekian. Sampai di gua itu Abu Bakar mengeluh, mengadu apa jawaban Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Kekuatan ini dari mana, Pak? Kekuatan bisa kayak begini dari mana? Dari iman, Pak. Kalau lihat sekarang banyak kriminal kayak begitu, uangnya banyak, istrinya cantik, rebutan cewek, bunuh anak buahnya, bunuh bapaknya, bunuh tetangganya. Oh, gak karu-karuan tuh. Itu kan sumbernya di situ. Rasulullah berpesan, la summa illa fi salasin. Tidak ada kesialan kecuali tiga. Artinya buruk. Pertama, pasangan hidup. Jadi Bapak Ibu kalau mau menikahkan putrinya, yang selektif gitu. Yang adik keliru, separuh perjalanan hidup di dunia ini susah. Keliru boleh jujur, Pak. Sekarang agama yang belas, senang sirik gitu. Susah kan? Susah. Yang kedua, dan tempat tinggal. Kita bersyukur gitu. Di rumah saya itu dekat masjid, ada mulai kecil ada pembinaan. Ini ada pembinaan juga, ada bersyukur itu. Kalau rumah kita jauh dari masjid, sekitar kita preman semuanya kalau sholat kenapa? Susah kan? Dan ini menentukan. Dan bapak kita itu dulu berpikirnya panjang. Ustaz gawe musola, ucap anakku itu bisa terbina di situ, sholat jamaah di situ, musola banyak. Begitu kayak nanti gak dirambut, rebutan didol bisa. Nah masjid ini kan ramainya masjid ini yang sudah mati dapat pahala. Jadi kalau kita sayang kepada perjuangan dulu, saya ketemu masjid ini susah payah itu, satu ingin terbina sekitar ini. Makanya kalau ngaji ke desa terus Pak, karena asli, banyak itu banyaknya asli. Ulangan itu kan kendal gitu, kadang, pakai terkenal kadang, asli tiap minggu. Jadi kalau bisa di sini ramai asli ramai terus di sini. Memang jumlahnya segini. Nanti di Masjid Al-Kausar ya segitu sebanyaknya gitu, sehingga terukur ya. Dakwah kita bisa mengukur, oh dakwah kita tuh tambah banyak masyarakat yang terbina. Supaya enggak sulit nanti kita mengukurnya. Ramai, tapi ternyata bukan asli jamaah di situ, bukan aslinya. Pon diartikan mengaji kok di Senin itu kan betul ya. Bagus, itu bagus. Tapi yang sekitar harus jadi kunci utama. Jadi yang sekitar harus jadi kata kuncinya. Support dari luar banyak, tambah ramai. Fala yakun fi sadrika harajun min. Jadi Quran itu diturunkan untuk menjadikan dada kita lapang, jiwa kita jadi besar. Kuncinya Quran pun Pak. Masyarakat Arab itu kayak apa sih? Jahiliyah nih Pak. Bisa dirubah 23 tahun berubah total ya no? Masyarakat Yasrib itu tawuran terus antara kaum-kaum kabilah-kabilah, tapi bisa rukun. Itu dari apa? Pembinaan. Dari pembinaan. Jadi kalau jauh dari pembinaan pasti rapuh, karena kata kuncinya ada pada lapang dada itu. Itu dirobi, kita harus amal ma'ruf terus ya, harus amal ma'ruf naik munkar terus, karena itu khairul ummah ada di situ. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis yang sahih, supaya masyarakatnya tergabung masyarakat yang sebenar-benarnya. Wadzikra lil mu'minin, pengingat. Jadi asal lali jadi eling, lali akhiratnya ngaji eling.
Belum lagi nanti hadis-hadis yang mengatakan lek wong ngaji itu didoakan oleh seluruh makhluk. Kalau ada orang ngaji, malaikat berkumpul di sini, rahmat Allah terlimpah di sini. Terus tenang. Ada kalau malaikat ngaji terus ngantuk, buatan apa-apa, sehat nih Pak, sehat nih. Kadang dia gelisah saat ini. Bosing nyambung titik-titik, buatan apa-apa, bosing penting, enten nyambung titik-titik. Paling enggak, aku mau keturun di sini apa yang aku penting. Tenang Pak, tenang. Pokoknya sekarang anak-anak saya itu ada kadang-kadang mengadu permasalahan kan biasa. Keluarga muda itu kan banyak masalah ini, masalah ekonomi, masalah anak, capek ngurusi anak, kan gitu. Ngaji yo, ngaji yo. Kalau tentang ini ketemu ini gunung menyendiri sana kalau pemandangan itu sebentar saja. Paling terhibur mana mau balik. Karena bukan dari dalam kan, bukan dari dalam. Oleh senang, kali terselipur kan gitu, terselipur. Tapi kok balik boleh? Oleh setelah meme ada nopo, anak si cili-cili, wangisan bisa, cek loro-loro bisa ya nopo. Dari dalam itu Pak, dari dalam. Fatimah pernah mengadu pada Rasul pas dapat apa ghanimah, minta Rasul pas nggak ada di rumah, yang ada Aisyah. Katanya bapak saya dapat ghanimah, sampaikan gitu pada bapak saya, Fatimah capek untuk membantu. Jadi pernah ngadu Pak ya, pernah mengadu kepada, nggak ketemu langsung. Begitu Rasul mendengar, Rasul mengajari, kamu baca sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 34 jadi 100. Amalkan. Sesudah diamalkan, esoknya sudah saya kuat sekarang menghadapi urusan rumah. Itu kan dari dalam. Dari dalam itu. Tapi pikirnya bukan sekedar lisan saya, tapi pemahaman langsung dari dalam. Apalagi kalau kita ngaji, insya Allah. Jadi ngaji itu menjadi pilar utama. Karena kata Ustaz, ojo bosan. Mau ngaji kok bosan? Bosan itu berarti dalam hatinya ada penyakit. Saya tidak suka kalau satu hari datang kepada saya, lalu saya tidak buka Quran, tidak suka saya. Bapak kata gitu, sampai tuwek baca Quran Pak. Kata Ibnu Abbas, lek pengin tidak pikun, gak cerewetan nek wis tuwa maca Quran. Biasa orang sudah tua itu kan cerewet, tukaran dek bojone mau gitu. Padha cerewete. Padha cerewete. Padha tuwe padha cerewete. Quran ngaji. Jadi ngaji. Ayat ketiga, kita diperintahkan Allah mengikuti Quran. Quran itu dari bimbingan dari Roh. Maka Roh itu pembimbing. Allah yang membimbing. Tapi sedikit yang mau mengambil pelajaran dari Quran. Ayat keempat, lihat banyak negeri yang dibinasakan oleh Allah. Kapan Allah binasakan? Pada waktu-waktu yang lengah, malam, pagi, sedang bermain atau qailulah. Dan ketika siksaan Allah datang, orang kadang-kadang baru sadar, inna kunna dzalimin. Mati itu juga begitu. Soal harus melakukan semaunya, tiba-tiba malaikat mau datang, saat itu pula dia tersadar, inna kunna dzalimin, kami dzalim ya Allah. Waktunya sangat pendek, pengen balik tidak bisa. Tidak bisa. Apa kata kuncinya? Ya kita ini harus punya circle orang-orang yang soleh.
nek pengin dolek wong kanca sing saleh asli nggih, masjid, Pak. Napa saat ini kepentingan kita ke masjid apa? Iri-irian apa diri? Ke masjid ada sing diiri. Ingin dadi takmir, sampean dadi takmir. Dipersilakan kan nggih. Seorang dadi takmir kan. Jadi enggak ada kepentingan, penting menjadi ridho Allah. Fala nas'alan alladziina ursila ilaik wa la nas'alan al-mursalin. Allah ingatkan umatnya Nabi ditanya, nabinya ditanya. Fala naqusana alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin. Semuanya akan diberitakan oleh Allah dengan ilmu Allah. Tidak ada yang luput. Wa ma kunna ghaibin, Allah tidak pernah ghaib. Dan kami tidak pernah, sedikit pun kami tidak pernah ghaib. Maka di surat yang lain disebutkan Aqsallah wa nasu. Allah akan menghitung semua amalan manusia. Wa nasu, padahal manusia sudah melupakannya. Dibaca. Allah tidak pernah gaib, yang segala sesuatu yang diketahui oleh Allah semua bisa akan dibuka di depan manusia. Pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal meskipun mereka telah melupakannya. Banyak yang kita lupakan amal kita dalam hidup ini. Mulai dari SMP dulu apa kita lakukan, macam-macam. Kadang-kadang sembrono sholati, kadang-kadang ambil haknya orang, kadang-kadang buahnya orang diambil. Kita lupa ya Pak. Tapi semuanya fala naqussanna fala naqusbi ilmin. Dihitung semuanya. Wa ma kunna ghaibin wallahu ala kulli syai'in syahid. Di antara ilmu Allah napa? Wal waznu yawma idzinil haqq. Wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangannya, kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan, kebaikannya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ditimbang semuanya. Semua amalan kita ditimbang. Perjalanan panjang. Kalau kita gambar kayak begini, diawali dari mati, nanti kiamat, lama apa? Kita semuanya nanti kuburan apa? Lama apa tentang kuburan? Lebih lama apa nanti kuburan atau di dunia? Lama di kuburan nanti kiamat. Begitu hari dibangkitkan, kiamat itu lama banget prosesnya. Kiamat itu tak gitu Pak. Terus mari kiamat apa? Kewiring kepada masa. Kondisinya kayak apa? Di bumi yang berbeda, langit berbeda. Terus dihadirkan saksi-saksi. Nilai kewan bahwa makna kewan itu saling dolim, kewan bertanduk, satunya kewan tidak bertanduk kan karena diseruduk sampai mati. Nanti dihidupkan oleh Allah, di kokonnya runtuh, kokon males. Sesudah dibalas jadi tanah. Ketika jadi tanah, orang kafir, ya Allah jadikan aku tanah kayak hewan. Manusia tidak sama dengan hewan. Manusia itu beribadahnya dikasih beban. Siapa yang bisa menjalankan tugasnya masuk surga, siapa yang tidak bisa menjalankan tugasnya masuk neraka. Mukallaf. Maka tidak sama. Maka ayatnya dua cuma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
loro kan? Yang lainnya nggak disebutkan. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Kenapa kok dua yang tidak disebutkan? Karena yang dua ini mukallaf, dibebani. Beribadah dibebani dengan kemauan. Yang bisa menjalankan tugas saya masuk surga, yang tidak bisa menjalankan masuk neraka. Dikasih di sini dua pilihan, bisa beriman, bisa kafir. Terus hisab orang mukmin ada yang tanpa dihisab, wis lolos gitu. Enak sing dihisab seret kayak Arab, seret selesai ya sirah. Ada dihisab lama, ditempatkan di surga dan neraka, antara surga dan neraka. Ini ashabul a'raf. Dosanya dan baiknya sama di tengah. Nanti kapan tunggu swarga menurut. Yang keempat dihisab, timbangan buruknya lebih berat, masuk neraka dulu, mampir. Pengen sing putih bapak. Tanpa dihisab, kayak seret mawon atau jelimet atau mampir rokok. Ini butuh iman ya Pak, ini rukun iman ya kan? Rukun iman. Kalau orang kafir lama. Salah sa'ilun bi adabi waqi'il kafirina laisa lahu dafi minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Dihisab di akhirat satu hari di sana sepadan dengan di dunia 50.000 tahun. Ya nopo gitu. Saya tahu itu ya nopo dihisab itu Pak. Terus apa malih mizan sudah ditimbang, apalagi sirat. Sesudah sirat masuk surga atau masuk neraka. Surga yang paling tinggi sedikit penghuninya, tengah-tengah akeh, paling bawah paling banyak. Makanya orang yang lurus-lurus itu sedikit cuma bukan rabun. Jadi fitrah ya Bapak Ibu, kalau kita ini ingin yang terbaik. Ya itu kuburan lapis mesti lah pengen sing apik ya. Itu fitrah. Nek pengen akhirat sing sae napa? Lantas sing garap wis pokoke matur-matur dek swarga Pak. Oh tadi. Pun target kita harus tinggi. Itu ini harus tinggi target kita kan. Sesudah itu baru berbicara, diingatkan oleh Allah nikmat kebutuhan hidup. Ayat 10. Sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi, dan kami sediakan di sana bumi penghidupan untukmu, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini nikmat kehidupan. Bumi diciptakan, disiapkan untuk manusia, dan manusia dikasih tempat bumi, bisa ngurusi bumi, dijadikan khalifah, wasta'marakum fiha, supaya dimakmurkan bumi. Itu manusia dikasih akal, maka muncul banyak ilmu tentang alam ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais, dan kami jadikan bagi kalian di dalam bumi itu ma'ais, sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki dan Anda dan manusia bisa hidup. Ayo, gara-gara panas muncul bisnis kan? Ini kan gara-gara panas nih Pak. Kipas angin, AC kan gara-gara panas, melibatkan banyak orang. Bisa urip gara-gara panas. Gara-gara dingin, tubuh kita ini dari tubuh kita ini itu banyak memunculkan bisnis-bisnis yang bisa orang hidup dari tubuh kita ini. Gara-gara rambut bisa oleh Pak tukang cukur hidup dari apa? Dari rambut dawa kan gitu.
Kok dijual dua orang? Dari baju melibatkan berapa banyak orang? APE, pertaniannya, sinjahit, yang pinter. Gara-gara minum, Bapak Ibu saya bisa minum, ini harus banyak berterima kasih banyak orang. Gak bisa kita minum ini sendiri, gak bisa Pak. Ini melibatkan pabrik, berapa orang yang buat pabrik? Terus airnya ada gunung, sing duduk dia jeneng, sing ngangkat jeneng, banyak orang. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh lupa bahwa kita bisa hidup itu karena Allah Ar-Razzaq. Terima kasih kita dapat bismillah, minta berkah dari Allah, melibatkan tafakur, ini melibatkan banyak orang, melibatkan pikir kita pada Allah. Kalau Allah tidak menolong, tidak mungkin bisa. Maka bagaimana Allah mengajari kita? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mari diminum. Alhamdulillah. Wa ja'alnakum ma'ais. Ini nikmat semuanya. Kalau kita berbicara rezeki panjang lebar kan? Dulu kita bahas rezeki panjang lebar sudah kita bahas. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur pada Allah. Kenapa sih kata kuncinya? Kenapa Rasul mengajarkan kita Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini penting ya Pak. Rasul ajarkan terus ini. Kita tidak bisa memperbaiki ibadah kita kalau kita tidak pandai bersyukur. Kita tidak pandai bersyukur kalau elingnya enggak. Jadi kata kuncinya pikirkan, eling tahu nikmat Allah, pasti dia akan bersyukur. Kalau dia sudah bersyukur, berarti wujud buktinya apa? Ibadahnya. Nah di surat 447 pokok Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Bersyukur, beriman. Bapak melihat ke langit tambah beriman kan? Anak-anak kita belajar ilmu ekonomi, ilmu biologi, ilmu kimia, tambah beriman deh. Itu ayat Allah semuanya. Ada asma Allah dalam maka ayat ayat. Tambah beriman. Terus sadar nggak kita ini jadikan khalifah oleh Allah, diperintahkan memakmurkan bumi. Kalau manusia dengan pikirannya, dengan akalnya bisa memakmurkan bumi, bisa menjadi khalifah di bumi ini, lalu dia melihat alam ini menjadikan tambah beriman, jauh dari Adam. Pintar beriman, terus dia mengelola bumi dengan akhlak yang baik. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in sakartum wa amantum. Maka Allahu syakiran alimah. Ayat 11 diingatkan kembali kalau di surat Al-Insan itu kita al-ata alal insani hinu minad-dari lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfah. Air mani ya. Kalau di sini ada awal penciptaan. Jadi awal penciptaan. Wa laqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Kenapa Adam dimaksud kalian? Karena kita asalnya dari Adam. Khalaqnakum. Mengingat penciptaan itu sama dengan mengingat nikmat. Bapak lihat bagaimana Allah ingatkan di surat Ar-Rahman. Apa bunyinya di surat Ar-Rahman? Kami ayyi ala rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqal janna min marijin
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia diciptakan apa? Dari tanah. Jin diciptakan dari api. Terus diikuti dengan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Memahami penciptaan awal Adam itu bagian dari tafakur, dan dari situ kita akan bersyukur tidak mendustakan nikmat Allah. Le Adam ternyata nikmat kita enggak? Le Adam dewean yang apa? Terus ingat gak, sejak awal Nabi Adam terus dimusuhi. Siapa musuhnya? Iblis. Sampai hari kiamat kita punya musuh satu itu. Jadikan dia musuhmu. Ada nggak cerita awal manusia diciptakan supaya tengkar sama manusia? Enggak kan? Enggak. Manusia diciptakan, lalu ada jin sebelumnya sudah ada, terus jin ini yang belum. Maka Al-Quran itu apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini penciptaan Adam. Saderenge Adam napa? Jin. Saderenge jin. Saderenge malaikat napa? Bukan 12. Langit dan bumi. Saderenge langit dan bumi. Nah, semuanya diterangkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Sudah ada ya? Sudah ya? Nanti awal penciptaan ya. Kisah awal penciptaan. Saderenge dicipta, sebelum dicipta Allah sendiri. Dan itu sahabat-sahabat bertanya. Hadis ini dari Abu Lazid. Qultu ya Rasulullah aina kana rabbuna qabla ayyahluqa khalqahu. Ya Rasulullah, di mana Tuhan kita sebelum menciptakan makhluk? Hebat pertanyaan ini. Allah itu di mana sebelum menciptakan makhluk? Qala kana fi amak, adalah fi amak. Amak itu tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Tidak ada sesuatu pun selain Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah saja. Fi amak. Terus sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan pena penulis takdir ini. Apa jawaban Rasulullah? Walam yakun sayun ghairu wa kana arsuhu 'alal ma'. Allah menciptakan ars. Coba kalau nanti kita bahas ars ini, doa kita hebat itu kalau Bapak menyebut Rabbul Ars, Rabbul Arsil Azim. Jadi kalau Bapak punya masalah yang berat, la ilaha illallah Al-Alim Al-Halim, la ilaha illallah Rabbul Arsil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard wa Rabbul Arsil Karim. Wes, ternyata yang lebih luas dari ars. Surga yang paling dekat dengan ars adalah surga Firdaus. Minta Firdaus, karena surga Firdaus ini dekat dengan ars. Sesudah menciptakan ars, air, ma. Ada yang mengatakan ini bersamaan ars dan air, atau air dulu kemudian ars, atau ars dulu dan air. Pendapat Ibnu Taimiyah ars dulu, baru kemudian karena waktunya habis ya, nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana penjelasan Al-Quran, hadis tentang
awal penciptaan, supaya kita mengerti dan supaya kita ini sejauh mana sih keberadaan kita di antara makhluk Allah yang lain. Terus apa yang mesti harus kita lakukan dalam hidup ini. Mudah-mudahan ganjaran kita berkah Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita, keluarga kita, pada putra putri kita, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, rezeki putra putri kita, mudah-mudahan Allah berikan dengan rezeki. Kita tutup dengan doa berdoa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.